Operasi pelanggaran lalu lintas gabungan antara Polresta Tegal dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kota Tegal berhasil menjaring sekitar 38 kendaraan roda 4 dan roda 2. Para pelanggar yang kena sanksi langsung sidang di tempat. Kebanyakan para pengendara pelanggar lalu lintas adalah mengenai izin trayek dan surat-surat kendaraan yang habis masa berlakunya atau tidak menggunakan helm dan light on. Para pelanggar dikenai denda antara 50 sampai 100 ribu rupiah. Sidang di tempat dalam operasi tersebut menurut beberapa sopir dinilai sangat efektif karena tidak mengulur waktu dan langsung bayar denda saat itu juga. Seperti yang dikatakan oleh Irwan, salah satu supir berikut ini. Cocok untuk istilah sidang di tempat sih, Pak. Irwan, daripada menunggu. Ya misalkan ada mobil yang surat-suratnya yang nggak ada apa itu kan. Ini istilahnya kompensasi dari anggota itu saya cocok. Saya setuju ya kalau setuju, ada kita iya. Karena mobil-mobil yang lain kan banyak yang apa-apa. Kayak kurangannya saya. Ya kalau perusahaan ini kan saya di bawahnya surat apa wisatanya fotokopian. Biasanya kalau yang asli itu kan banyak yang ada yang hilang, Pak. Kalau misalkan hilang kan perpanjangnya kan lebih mahal, Pak. Operasi gabungan yang berlangsung selama 1 jam mengambil jalur di Jalan Raya Kaligangsa. Menurut Kasih Operasi dan Kelaikan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Mugiono, bahwa sidang di tempat untuk memberikan terapi kepada para supir agar mereka yang mendapat sanksi sidang tidak mengulangi lagi. Kalaupun tidak memiliki SIM misalnya, segeralah membikin. Sidang di tempat juga membantu para supir sebab mereka tidak harus menunggu waktu lama untuk menjalani sidang sehingga mereka sering terlambat. Bahkan dengan sidang di tempat dendanya jelas dan langsung masuk kas negara. Itu meliputi masa berlakunya izin trayek, penyimpangan trayek, keabsahan izin, kewajiban pembayaran iuran jasa raja, dokumen buku uji habis, persyaratan teknis layak jalan. Untuk kendaraan angkutan barang itu meliputi dokumen buku uji kendaraan bermotor, dimensi kendaraan, muatan, kelas jalan, tata cara muat, dan persyaratan teknis layak jalan. Jadi ini artinya seluruh diadakan sidang di tempat masing-masing. Indikasinya gini, Mbak, jadi memang kita artinya dari Disub, Provinsi, dan Kabupaten itu sudah setiap bulan diadakan operasi, tapi artinya tidak sidang di tempat, sudah rutin. Nah ini kadang-kala ya namanya perusahaan itu mungkin karena kebanyakan kesibukan dan sebagainya, kadang-kala untuk persyaratan trayek itu kadang-kala keterlambatan, tidak cepat mengurus lah. Artinya kita makanya diadakan sidang tempat, maksudnya biar mereka itu supir tahu bahwa saudara itu melanggar apa habis uji atau trayek atau STNK habis dan sebagainya biar cepat menyelesaikan surat yang telah habis, gitu Mbak. Para pengendara yang melanggar satu persatu dicatat oleh petugas dan langsung menjalani sidang di tempat. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Enan Sugiarto SH. Menurut Enan, dalam menjatuhkan sidang perkara pelanggaran lalu lintas, hakim tetap mempertimbangkan aspek sosial. Kalau mereka hanya sebatas supir misalnya, tentu dendanya beda dengan mereka para pemilik kendaraan. Operasi sidang di tempat menurut Enan juga sangat efektif, tidak mengulur-ulur waktu. Setelah menjalani sidang, mereka langsung kembali melanjutkan aktivitasnya. Oh ya, dalam menjatuhkan pidana tentu kita mempertimbangkan juga kemampuan pelanggar, misalnya dia hanya sebatas supir, ya kan pekerjaannya intinya membawa penumpang, urusan-urusan surat menyurat mestinya kalau perusahaan tentunya ada yang melengkapi. Makanya selalu kami tanyakan, ini mobil kamu sendiri atau mobil perusahaan? Kalau itu rupanya mobil perusahaan, dia hanya sebatas supir, ya kami akan pertimbangkan. Mestinya perusahaan juga ikut memperhatikan kelengkapan surat-surat. Saya pikir sangat efektif dan lebih praktis karena tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama. Begitu ditilang bisa langsung
mengikuti sidang, membayar denda dan melanjutkan aktivitas. Berbeda dengan pola-pola yang rutin kan, ada waktu 1 minggu atau 1 minggu lebih baru terjadwalkan sidang, yang ini kadang waktunya cukup lama dan tidak efektif. Seperti orang dalam perjalanan jauh kan tidak mungkin akan datang lagi. Kalau ini efektif karena begitu ada pelanggaran bisa langsung membayar denda apabila terbukti dan bisa melanjutkan aktivitas. Demikian Dilanto dan Abid Sabarian melaporkan.